Selamat siang semuanya. Saya Tromsi Simanjuntak pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai public relation. Nah, public relation terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah public yang artinya publik, lalu kemudian ada relation yang artinya hubungan. Bisa diartikan secara sederhana sebagai hubungan dengan publik. Dari situ bisa diambil definisinya, yakni pihak-pihak yang melakukan komunikasi terhadap publik, baik itu internal maupun eksternal dari suatu organisasi individu dengan tujuan untuk memberikan pengalaman terhadap publik tersebut dan menciptakan sebuah citra terhadap individu atau organisasi terkait. Nah, dulunya public relation ini ternyata sudah diaplikasikan pada saat masa-masa Mesir atau Yunani kuno. Nah, pada saat itu pihak-pihak Mesir dan Yunani kuno mengaplikasikan public relation ini sebagai cara untuk mempromosikan diri mereka kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian beralihlah public relation ke arah yang lebih modern dengan dibangunnya perusahaan-perusahaan dari mancanegara seperti di Amerika yang mulai mengutamakan publisitas, kemudian mereka memanfaatkan public relation ini untuk menarik pelanggan mereka. Nah, kemudian di Indonesia sendiri public relation ternyata sudah diaplikasikan ketika zaman-zaman yang namanya kerajaan, seperti di Mataram. Nah, public relation ini di Indonesia pertama kali diaplikasikan oleh penduduk Mataram. Ketika itu, para pihak-pihak kerajaan ingin mendapat keyakinan masyarakat tentang agar masyarakat tersebut mengakui adanya kekuatan atas kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan. Lalu dari situ beralihlah ke masa modern, yakni public relation yang diaplikasikan oleh presiden pertama kita sendiri, yakni Presiden Soekarno, di mana beliau ingin menyampaikan informasi terkait pemilihan presiden pertama kali sebelum beliau merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita pasti pernah mendengar yang namanya istilah marketing, sales, dan juga yang namanya advertising. Lalu apa sih bedanya antara public relation dengan ketiga hal ini? Nah, public relation ini berbicara mengenai penyebaran informasi untuk menciptakan yang namanya citra perusahaan. Sedangkan yang namanya marketing itu lebih berbicara tentang strategi pasar, di mana mereka akan melakukan riset sebelum akhirnya menentukan keputusan untuk memasarkan produk-produk perusahaan ke pasar sasaran yang dituju, seperti menerapkan marketing mix yang kita kenal dengan 4P atau 7P. Nah, berbeda lagi dengan yang namanya advertising. Advertising itu lebih ke bagian bagaimana cara mereka menyampaikan informasi dengan bahasa yang bersifat persuasif atau mengajak para publik untuk membeli produk-produk yang mereka iklankan di berbagai media. Berbeda lagi dengan yang namanya sales. Sales itu lebih berbicara mengenai cara mempromosikan produk secara langsung kepada calon konsumen ataupun pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang mereka promosikan agar perusahaan mendapatkan laba. Nah, itulah perbedaan antara PR dengan advertising, sales, dan juga marketing. Nah, setelah kita mengetahui itu, sebenarnya apa sih peran dari public relation itu? Nah, public relation ini sebenarnya memiliki 4 peran utama. Yang pertama itu public relation berperan sebagai yang namanya penasihat ahli. Nah, penasihat ahli ini berarti public relation berfungsi untuk menganalisis masalah-masalah atau fenomena yang terjadi di perusahaan sebelum akhirnya membuat keputusan tentang cara penyelesaian masalah tersebut dan kemudian memberikan solusi tersebut kepada pihak manajemen agar manajemen melakukan tindakan. Nah, yang kedua, peran dari PR sendiri adalah sebagai fasilitator komunikasi. Artinya, PR ini berfungsi untuk menjembatani semua proses komunikasi yang dilakukan antara perusahaan atau organisasi dengan publik internal ataupun eksternal mereka. Nah, peran yang ketiga adalah sebagai fasilitator pemecah masalah. Artinya, public relation ini berfungsi untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Caranya bagaimana? Ya, dengan bekerja sama dengan divisi-divisi lain atau bagian-bagian lain yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Nah, peran yang terakhir dari seorang public relation adalah sebagai teknisi komunikasi. Teknisi komunikasi ini maksudnya adalah PR ini bisa berfungsi untuk
melakukan komunikasi baik dengan cara bahasa yang lisan ataupun yang tulisan, yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi, dan informasi tersebut akan disalurkan kepada media, lalu media akan mempublikasikannya kepada publik agar publik dapat mengetahui informasi terkait dengan perusahaan yang bersangkutan. Untuk informasi yang terakhir, saya punya beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika ia ingin menjadi seorang public relation. Pertama adalah orang itu harus punya kemampuan komunikasi yang efektif. Kedua, dia harus punya kemampuan menulis yang baik. Ketiga, dia harus punya kemampuan penguasaan sosial media yang baik. Yang keempat, dia harus bisa mengorganisir segala sesuatu dengan baik. Dan yang terakhir, dia harus serba tahu dan punya rasa ingin tahu. Sekian informasi dari saya Tiromsa Simanjuntak undur diri. Terima kasih dan selamat siang.